Mahkamah Agung Baik, membuat terobosan. beradanya saya di sini untuk menjelaskan materi tentang Perma nomor 3 tahun 2018 konsep e-court dan pelayanan hukum elektronik. administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. E-court dan pelayanan hukum elektronik merupakan inovasi teknologi dalam peradilan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan transparan kepada masyarakat. E-court mencangkup pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan panggilan secara elektronik. Sementara pelayanan hukum elektronik secara umum mencangkup berbagai layanan hukum yang disalurkan melalui media digital seperti e-ligitasi, Untuk mendaftarkan perkara, persidangan secara online, dan penyampaian salinan putusan secara online. Konsep e-court yang pertama, pendaftaran perkara online. mengisi data, Pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi e-court tanpa perlu datang ke kantor pengadilan. Anda bisa Lalu yang kedua, berbagai pembayaran cara online. pembayaran. Seperti Pembayaran biaya perkara dapat dilakukan secara online melalui nomor pembayaran virtual yang disediakan oleh pengadilan. Lalu yang ketiga, panggilan elektronik. Panggilan persidangan dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi e-court kepada para pihak yang terlibat. Lalu yang keempat, persidangan online. Persidangan dapat dilakukan secara online, termasuk penyampaian gugatan, jawaban, pembuktian, dan keputusan. Konsep pelayanan hukum elektronik. Pelayanan hukum elektronik adalah pengguna teknologi digital untuk memberikan berbagai layanan hukum kepada masyarakat, meliputi pertama, pencarian informasi hukum. Masyarakat dapat mengakses informasi hukum melalui portal web atau aplikasi yang disediakan oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya. Yang kedua, konsultasi hukum online. Beberapa layanan konsultasi hukum dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform digital. Yang ketiga, pengiriman dokumen hukum. Dokumen hukum seperti gugatan, replik, atau duplik dapat dikirimkan secara elektronik. Lalu yang keempat, penyampaian salinan putusan online. Salinan putusan pengadilan dapat disampaikan kepada pihak terkait secara elektronik. Aplikasi e-court dan pelayanan hukum elektronik dalam sistem peradilan. Aplikasi e-court adalah sistem peradilan elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memfasilitasi pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan persidangan secara online. Pelayanan hukum elektronik melalui e-court bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan biaya dalam proses peradilan. Manfaat e-court: 1. Efisiensi, mempermudah dan mempercepat proses peradilan. 2. Biaya ringan, mengurangi biaya perjalanan dan pengiriman dokumen. 3. Sederhana, mengurangi kompleksitas dan birokrasi dalam proses peradilan. 4. Transparansi, proses peradilan dapat diikuti secara online oleh para pihak dan masyarakat. 5. Meningkatkan akses keadilan, memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk mengakses layanan peradilan. Ada 6 kelebihan e-court. Yang pertama adalah efisiensi waktu dan biaya. E-court mempercepat proses pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan pihak secara elektronik sehingga mengurangi dan biaya yang dihabiskan. 2. Peningkatan akses ke keadilan. Layanan online membuat proses hukum lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Sistem online dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan karena semua data dan dokumen dapat diakses dan dipantau secara mudah. 4. Penyelesaian perkara secara lebih efisien. E-litigasi atau persidangan online memungkinkan penyelesaian perkara dengan lebih cepat dan efisiensi karena pihak-pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk menghadiri persidangan. 5. Penyederhanaan proses. E-court mempermudah proses mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya, hingga pemanggilan. 6. Penghematan biaya. Penggunaan e-court dapat mengurangi biaya perjalanan, transportasi, dan pengeluaran lain yang terkait dengan proses peradilan.
Baik, adapun kekurangan e-court yaitu 1. Kesiapan. Kesiapan tidak semua pihak memiliki akses ke internet atau perangkat yang diperlukan untuk menggunakan e-court. 2. Digital divide. Masih ada kesenjangan digital antara masyarakat yang mampu menggunakan teknologi dan mereka yang tidak, sehingga e-court mungkin tidak bisa menjangkau semua orang. Lalu yang ketiga, masalah keamanan data. Resiko keamanan data dan privasi harus dipertimbangkan, karena data dan dokumen hukum yang disimpan secara online berpotensi disalahgunakan atau disusupi. 4. Kesiapan sumber daya manusia. Pegawai, pengadilan, dan pihak-pihak yang berperkara juga harus memiliki kemampuan untuk menggunakan sistem online, sehingga pelatihan dan dukungan teknis mungkin diperlukan. 5. Keandalan sistem. Sistem e-court harus andal dan dapat diandalkan, serta harus ada cadangan sistem jika terjadi gangguan. 6. Kesulitan memahami teknologi. Beberapa orang mungkin kesulitan memahami sistem online dan cara menggunakannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai materi e-court dan pelayanan hukum elektronik. Saya Muhammad Fajri Alwizan dan saudari saya atas nama Sita. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.